Shalom membentai kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Habakuk 2. Habakuk 2 ayat 6b hingga ayat 14. Habakuk 2 ayat 6b hingga 14, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, atau akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu-batu berseru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini merupakan sebuah bacaan yang bernada sangat keras, bernada teguran, khususnya kepada bangsa Israel. Nabi Habakuk dengan tegas mengungkapkan bagian ini sebagai sebuah kecaman, sebuah penghukuman, sebuah hal yang akan diterima oleh mereka yang menindas. Secara khusus pada saat itu, Bapak Ibu, kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel, tidak lagi menunjukkan kualitas iman sebagai pengikut Yesus, pengikut Tuhan. Tidak lagi menunjukkan kualitas sebagai Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah. Tidak lagi menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang dibebaskan Allah dan merupakan bangsa yang pemerintahannya pun berpusat kepada Allah. Dalam bagian ini Nabi Habakuk dengan tegas menegur mereka dengan terus terang. Setiap orang yang melakukan tekanan, setiap orang yang menindas orang lain atau mengambil laba yang tidak halal, dikecam dengan kata celakalah. Ini merupakan sebuah perintah, sebuah hal pengajaran yang disampaikan, yang berasal daripada Tuhan. Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya, orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk mengambil laba yang tidak halal, lalu dikatakan di sini menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, atau mengingini orang lain. Mereka yang mendirikan kota di atas darah, yang memicu kekerasan, akan mendapat celaka. Pesan ini dengan tegas Habakuk sampaikan untuk menegur kehidupan bangsa Israel yang hidup jauh dari pemeliharaan Allah, hidup jauh dari firman Tuhan, menjauhkan diri dari apa yang Tuhan inginkan. Teguran ini juga Bapak Ibu yang berbicara kepada kita, setiap murid Tuhan, setiap pengikut Kristus pada saat ini. Teguran ini berbicara kepada setiap kita, menegur pola hidup kita yang masih mengedepankan keakuan, masih mementingkan diri sendiri, beridentitas Kristen tetapi tidak menghidupi kasih,
merupakan mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi hidupnya jauh dari kata sebagai seorang yang meneladani Yesus Kristus. Melalui teguran ini, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bertobat. Sebab setiap kita yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, mengaku umat yang telah ditebus oleh Tuhan, tetapi kalau kita tidak menghidupi penebusan itu, maka celakalah kita. Kita menjadi orang-orang yang hidup di bawah penghukuman Allah, sebab kita tidak mencerminkan identitas kita yang seharusnya sebagai hamba Tuhan yang mengikuti kehendak. Mari kita merenungkan kehidupan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Apakah sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang telah ditebus oleh Allah, kita telah menghidupi kasih yang telah kita rasakan dari Tuhan, atau justru kita masih hidup dengan membawa perpecahan, bukan menghadirkan persatuan? Apakah pola hidup kita masih kita arahkan kepada pemenuhan kehendak pribadi kita dan bukan untuk bekerja bagi Allah? Apakah kita masih memprioritaskan tuntutan-tuntutan pribadi kita ketimbang memprioritaskan pola hidup yang benar di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui teguran ini kami boleh menintrospeksi diri kami, memeriksa diri kami, benar-benar memeriksa motivasi kami, dan menjadikan hidup kami sebagai Kristen yang nyata, Kristen yang hidup, sebagai orang-orang yang hidup di dalam pertobatan yang sejati. Pakai kami ya Bapa, mampukan kami, agar kami boleh menjadi pelaku kasih yang nyata, membawa firman-Mu, dan tidak hanya menjadi Kristen yang sekedar identitas saja, tetapi benar-benar identitas yang hidup, yang nyata di dalam keseharian kami. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada besok hari Rabu kita akan membicarakan sebuah tema dalam acara Sersan pada pukul 7, yaitu tentang warna-warna liturgi. Kegiatan berlangsung secara online melalui link yang dapat diakses, akan di-share besok. Kiranya kita semua boleh berpartisipasi dan semakin menambah pengetahuan kita tentang apa makna warna liturgi, dan juga semakin dalami iman kita kepada Tuhan. Juga mengingatkan Bapak Ibu untuk persembahan syukur tahunan yang akan dipersembahkan pada tanggal 5 Juni 2022 bertepatan dengan Pentakosta. Maka ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama lewat transfer ke rekening yang tertera berikut ini, rekening milik GKI Cicurug. Lalu juga atau secara tunai, Bapak Ibu dapat membawa persembahan di dalam amplop tertutup dan dituliskan di amplopnya persembahan syukur tahunan, serta dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan pada kebaktian umum tanggal 5 Juni 2022, baik ibadah pada pukul 7 maupun pukul 9. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan dalam bentuk hasil bumi, non-uang, Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping wilayah, masing-masing wilayah yang tertera berikut ini dengan penatua pendamping berikut ini. Dan juga Bapak Ibu mengingatkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 ada kebersamaan GSM setelah ibadah kenaikan. Diharapkan semua guru sekolah minggu boleh ikut. Akan ada games yang menarik dan juga renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Lukman Sitorus. Dan juga biarlah kita sebagai guru sekolah minggu juga boleh mempersiapkan diri, khususnya ketika nanti pada saat bulan Juli, mulai bulan Juli anak-anak sudah boleh kembali bersekolah minggu secara onsite. Bagi
bagi Bapak Ibu yang juga tergerak untuk mengambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu, baik sebagai pemimpin pujian atau sebagai mereka yang juga nanti menjadi guru, dapat ikut di dalam acara ini. Kiranya menjadi berkat dan perhatian bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.